Ternyata masih banyak mahasiswa yang belum paham kerugian yang akan kita hadapi kalau kita suka memberikan file skripsi ataupun tesis kita kepada orang lain dan posisi kita itu belum lulus gitu ya. Seringkali ada teman dekat kita gitu yang mau minta file kita ya, file skripsi, baik itu proposal ataupun mungkin yang sudah utuh mau jadi gitu ya. Biasanya ada teman kita yang minta, saya lihat dong punya kamu seperti apa ini skripsinya atau tesisnya, saya mau lihat bagian ini gitu. Nah biasanya mereka alasannya hanya ingin lihat gitu ya, ingin tahu seperti apa isinya. Tetapi kalian harus pastikan bahwa kalau kalian mau berbagi file skripsi atau file tesis kalian membagikannya kepada orang yang amanah gitu ya, orang yang bisa dipercaya, dan pastikan bahwa orang tersebut tidak akan merugikan kalian. Apa sih kerugian yang bisa kalian hadapi kalau kalian sembarangan membagikan file skripsi ataupun tesis kalian? Kerugian yang pertama bisa jadi kalau teman kalian tadi itu tidak amanah, dia bisa jadi hanya akan copy paste isi dari skripsi ataupun tesis kita, lalu dia pindahkan kepada file dia. Lah kalau sampai filemu isinya itu di copy paste oleh teman kalian, kemudian kebetulan teman kalian itu lulusnya lebih dahulu dan di tempat kalian berkuliah atau di kampus kalian itu sudah ada aturan terkait dengan pengecekan Turnitin, pakai aplikasi Turnitin ya untuk mengecek plagiarisme itu, maka bisa jadi kalian yang akan mengalami kerugian. Karena apa? Karena tadi kan file kita sudah di copy paste ya oleh teman kita. Karena di copy paste itu sebagian itu, maka itu ketika dicek Turnitin, kebetulan teman kalian sudah lebih dahulu, misal dia sudah maju sidang skripsi atau tesis duluan, atau bahkan dia sudah lulus duluan, maka nanti dia file punya kita tadi ya, sebagian isi punya kita itu akan masuk di repositori Turnitin itu, sehingga kalau nanti file kita akan di Turnitin, maka kita akan kena gitu ya. Kemudian bahaya yang kedua teman-teman, jadi kalau misal ya teman kalian tadi tidak amanah, kemudian dia copy paste isi sebagian ya, dari skripsi atau tesis kita, maka bisa jadi dosen penguji ataupun bahkan pembimbing kita itu tahu gitu ya, bahwa file kalian itu pernah di copy paste oleh teman kalian, karena isinya itu sama persis. Kadang kalau copy paste itu kan teman-teman gitu tidak diubah gitu ya, bener-bener apa adanya, sama persis dengan yang dia copy gitu tadi. Sehingga kadangkala dosen penguji juga bisa tahu ini, sehingga bisa jadi nanti kalian akan mengalami kerugian dalam artian nanti dosen penguji tahu, sehingga nilai kalian bisa menjadi lebih jelek gitu ya. Bahkan nanti bisa kalian akan ditanya-tanyakan, kenapa file isi dari skripsimu atau tesismu kok bisa sama ya dengan si A yang kemarin sudah ujian terlebih dahulu misalnya. Itu kerugian yang kedua teman-teman. Kemudian kerugian yang ketiga ini yang ketiga walaupun jarang terjadi, yaitu kalau ada temanmu yang usil gitu ya, temanmu yang tadi minta filemu usil, kemudian dia mengupload skripsi atau tesis kalian, walaupun itu mungkin belum utuh satu file dari bab 1 sampai bab 5 dan lampiran, walaupun belum utuh, kemudian dia iseng gitu ya, diupload misal di blogspot dia atau di WordPress dia gitu ya. Itu nanti ketika filemu itu dicek Turnitin di kampus untuk cek plagiarisme itu, maka kalian akan kena teman-teman. Jadi filenya itu akan terdetek bahwa ini similarity-nya itu tinggi, karena kan tadi sudah ada file kita yang diupload ke internet. Nah, setidaknya ini teman-teman, jadi ada 3 bahaya yang mungkin akan kita temui. Yang pertama tadi adalah terkait dengan kebiasaan copy paste gitu ya. Kemudian yang kedua, misal nanti akan ketahuan sama dosen penguji atau pembimbing. Yang ketiga adalah seandainya nanti teman kalian usil diupload di internet. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami agar kalian jangan sampai mengalami hal ini.